Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Anissa dari kelompok 1 Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Di sini saya akan menjawab lembaran soal nomor 1 dari tugas praktikum. Langsung saja, di mana tugasnya itu buatlah program jam, menit, detik ditambahkan dengan A jam dikurang B menit ditambah AB ditambah dengan kemudian ditambahkan dengan A ditambah B detik. Di mana program ini bertujuan untuk mengubah dan menyesuaikan waktu berdasarkan input dari pengguna. Nah, program ini kita bisa menggunakan tipe data integer untuk variabel jam, menit, detik, AB karena dia itu memakai bilangan bulat. Nah, kemudian kita masukkan nilai jam, menit, serta dua angka yang ditambahkan pada A. Tambahan A dan B yang digunakan untuk melakukan operasi pada waktu. Jam ditambah dengan A, menit dikurang dengan B, detik itu diubah dengan menambahkan hasil perhitungan dari A ditambah B, kemudian kemudian hasilnya dikalikan dengan A dikalikan dengan B. Nah, program ini memastikan bahwa hasil akhirnya tetap nih dalam format waktu yang benar 24 jam. Menit detik dalam batas 0 hingga 95. Untuk pseudocode-nya itu pertama kita deklarasikan variabel yaitu ada jam, menit, detik, A, dan B dengan tipe data integer, kemudian mulai begin. Kemudian kita inputkan jam, terus menit, detik, kemudian A, variabel A, hingga variabel B, di mana jam ditambah dengan nilai A, dan nilai dari variabel A, kemudian nanti nilainya itu akan disimpan di variabel jam. Selanjutnya, menit dikurang dengan nilai B, nanti hasilnya akan disimpan ke variabel menit. Kemudian yang untuk detik ditambahkan dengan nilai A ditambah B, ditambah dengan detik, terus dikali dengan nilai B, kemudian hasilnya itu disimpan di variabel detik. Nah, selanjutnya, jika detiknya itu lebih lebih sama dengan 60, maka menit ditambah detik dibagi dengan 60 itu dia disimpan di menit. Untuk kemudian sisa hasil bagi eh, detik dibagi dengan 60, sisanya itu disimpan di variabel detik. Kemudian jika jika menit kurang dari 0, maka jam jam dikurang 1, kemudian dimasukkan ke variabel jam, terus menit ditambah dengan 60, dia dimasukkan ke variabel menit. Terus jika jamnya itu lebih dari sama dengan 24, maka jam jam dibagi dengan 24 itu nanti sisa hasil baginya itu disimpan di variabel menit. Di variabel jam. Nah, kemudian setelah selesai prosesnya, maka terakhir dia akan mencetak waktu hasil perubahan, di mana tadi ada waktu perubahan jam, menit, detik, terus program program berakhir. Nah, untuk flowchartnya, pertama start, kemudian untuk outputnya, input di sini ada variabel jam, menit, detik, A, dan B. Kemudian langsung
ke prosesnya di mana jam itu didapat dari jam ditambah nilai A, terus kalau menit itu dia menit dikurang dengan nilai B, kemudian untuk detik itu detik ditambah dengan nilai A tambah nilai B dikali dengan nilai A dikali dengan nilai B. Terus langsung ke selanjutnya ke pernyataan kondisi di mana di sini jika detik itu lebih dari sama dengan 60, kalau dia benar maka dia akan proses yang ke sini, akan proses di mana di sini menit ditambah detik dibagi dengan 60 itu disimpan di variabel menit, terus untuk detiknya itu detik dibagi dengan 60 yang mana hasil bagi dari detik dibagi 60 itu disimpan di variabel detik. Kemudian jika benar, dia juga bakal ke kondisi selanjutnya, memeriksa kondisi selanjutnya. Kalau salah juga dia bakal memeriksa ke kondisi selanjutnya. Nah, di mana di sini kemudian itu menit, jika menit itu lebih dari 0, kalau dia benar, maka dia langsung ke proses di mana jam dikurang satu nanti nilainya disimpan di variabel jam, kemudian menit ditambah 60 itu nilainya disimpan di variabel menit. Kemudian lanjut ke proses selanjutnya, kalau jamnya itu lebih dari sama dengan 24, nanti kalau benar dia akan proses jam dibagi dengan 24, di mana hasil baginya itu nanti dia akan disimpan di variabel jam. Kemudian terakhir dia akan mencetak hasilnya, em, mencetak hasil dari perubahan waktu yang telah diproses tadi. Kemudian selesai. Langsung aja sekarang ke programnya. Mana di sini kita buat file baru. Pertama di sini input. Input IOStream, yang mana input IOStream ini dia digunakan untuk memanggil semua sintaks seperti cout, in, dan juga NDO. Kemudian kita menggunakan using dan page std ini, dia itu biar semua fungsi bisa digunakan, bisa berjalan digunakan. Selanjutnya in main ini dia itu sebagai fungsi utama. Kemudian kita deklarasikan variabelnya, mana ada variabel jam, menit, detik, A dengan B. Itu dia menggunakan tipe data integer karena dia itu merupakan bilangan bulat. Selanjutnya,
masukkan out, masukkan jam. Yang mana out ini fungsinya itu untuk mencetak. Di mana di sini nanti dia itu akan mencetak eh, string, masukkan jam. Lalu in jam ini dia itu nantinya kita di mana kita itu disuruh untuk menginputkan nilai jamnya. Ini juga sama yang seperti di atas tadi, dia bakal nampilin string masukkan menit, terus dia disuruh in menit itu disuruh inputin nilai menitnya, nilai dari variabel menit. Terus di sini ada masukan detik, masukan nilai A, masukan nilai B. Ini sama seperti tadi, out itu dia nanti bakal nyetak string, masukan detik, masukan intinya tulisan yang berada di antara tanda petik dua itu. Kemudian yang ini tuh dia di mana nanti untuk in detik A, B itu nanti kita diperintahkan untuk memasukkan nilai ke dalam variabel tersebut. Jam sama dengan jam tambah A, yang mana di sini nanti nilai jam itu ditambahkan dengan nilai variabel A, terus hasilnya itu dia disimpan ke variabel jam. Kemudian menit dikurang dengan nilai menitnya itu dikurang dengan nilai dari variabel B, kemudian hasilnya itu disimpan ke variabel menit. Jangan lupa juga dikasih tanda titik koma. Jadi untuk proses yang eh, sorry, ini salah peletakan. Kemudian proses selanjutnya untuk detik itu dia di mana detik ditambahkan dengan nilai nilai variabel A ditambah nilai variabel B tambah detik tadi, kemudian dikalikan dengan nilai variabel A dikali dengan nilai B, maka dia akan disimpan ke variabel detik.
Di sini ada pernyataan kondisi if, yang mana di sini jika detiknya itu kurang, lebih dari sama dengan 60, maka dia akan mulai proses menit. Itu sama dengan detik ditambahkan dengan nilai detik ditambah menit ditambahkan dengan detik, kemudian dibagi dengan 60, terus hasilnya itu disimpan ke variabel menit. Nah, terus detik dibagi dengan 60, sisa hasil baginya itu dia disimpan di variabel detik. Nah, kemudian ada pernyataan selanjutnya, di mana jika menit itu lebih menit, menit itu lebih besar dari 0, maka dia prosesnya itu, jam dikurang satu, dia dan nilai hasilnya itu disimpan ke variabel jam. Kemudian menit ditambah dengan 60, hasilnya disimpan ke variabel menit. Nah, kemudian ada kondisi lagi di mana sini jika jamnya itu lebih dari sama dengan 24, jika jamnya itu lebih dari sama dengan 4, dia nantinya prosesnya itu, jam dikurang dibagi dengan 24, yang mana hasil baginya itu disimpan ke variabel jam. Soalnya sepertinya tadi saya ada salah menyebutkan, di mana di sini yang kondisi pertama itu detik lebih dari sama dengan 60. Kemudian kondisi yang kedua itu menit kurang dari 60. Nah, kondisi yang ketiga ini yaitu jam lebih besar lebih dari 24. Lebih dari sama dengan 24. Nah, setelah kita melakukan pengecekan terhadap kondisi-kondisi tersebut, setelah itu program akan mencetak hasilnya.
Karena setelah dia kondisi-kondisi tersebut terpenuhi, berjalan, maka program akan mencetak string itu waktu setelah perubahan, di mana situ nanti timbul jam, menit, detik setelah dilakukannya tadi proses-proses tersebut. Sekarang kita coba untuk di run. Eh, Ini ada yang salah itu di bagian 21 detik lebih dari 60, di mana detik, menit, begitu. Oh, di sini kurang titik koma, menurut saya kurang teliti. Nah, contohnya misal di sini kita masukkan jamnya itu jam 2, kemudian menitnya itu 20 detik, nilai A-nya 5, B-nya 2. Nah, maka di sini dia akan langsung tertampilkan hasil dari waktu yang telah dirubah menggunakan proses tersebut. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mengampun. Saya akhiri. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.